Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Kita jumpa kembali bersama dengan GKRI Diaspora City Center di dalam ibadah pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk menghormati Tuhan karena Tuhan juga hadir di rumah kita. Dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan doa pembukaan bersama-sama. Jemaat Tuhan bisa mengikuti saya di dalam doa yang ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Besem elah harahamim Tehilak lelo kenu rabun ha olamim Harakamim melek yom hadin Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan Neheni beorak misor Alechet bederehu weleyarech ito Lahalak be'etsa risa welasaka. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati, pikiran, segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Saya percaya memasuki minggu terakhir, bahkan hari terakhir di bulan Februari, kita akan merasakan betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. 2 bulan sudah berlalu di tahun 2021 dan kita tahu kita bisa lewati karena Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Biarkan pujian yang akan kita naikkan, penyembahan yang akan kita naikkan pada pagi hari ini, yang terbaik hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berkata Tuhan, setiap jam, setiap waktu, bahkan setiap detik kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau jauh dari-Mu. Thank you Jesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap penuhi hati kami. Yes Lord, penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juga
Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Tuhan Yes. tiap jam Amen. ku memerlukanmu. We need you, Lord. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati Setiap jam ya Tuhan. setiap jam ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati Setiap jam. setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yes, Lord. Setiap jam Tuhan, setiap menit, setiap detik Tuhan, kami butuh Engkau. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami untuk kami selalu bersyukur. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Yes, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai Engkau. Dia tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Kami mau berikan hati kami, hidup kami sepenuhnya buat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa umat-Mu. Pagi ini kami datang. Kami haus, kami lapar akan-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami. Jangan ada satu jiwa pun yang terlewati Bapa. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment
Engkau dengan tangan yang terbuka. Bersyukur padamu buat segala kebaikanmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang sama sepertimu. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau luar biasa. Ku bersyukur, Kau baik, rancanganmu yang terbaik. Kau Tuhan yang menyertai kami, tiada pernah meninggalkan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya jemput jemaat Tuhan untuk sama-sama berdiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak kami tinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Amin. Kita sungguh bangga, kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita hari-hari ini kita bangkit, kita nyatakan kemuliaan Tuhan, kita nyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekaranglah waktunya, sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, sama lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, ini kami bangkit Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah. Dialah Raja. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya melalui transfer di rekening yang telah tersedia di layar kaca. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memberikannya melalui transfer melalui QR Code yang tertera di layar kaca. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami ada hari ini Tuhan, hari terakhir di bulan Februari. Kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, karena kami selalu menerima yang terbaik daripada-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati setiap pengurus gereja-Mu yang mengelola persembahan ini. Kami percaya persembahan ini akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami mau memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa, biarkan hati kami seperti tanah yang subur. Kami rindu Tuhan, ketika benih firman-Mu ditaburkan siap pada pagi hari ini, firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan menghasilkan buah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan masalah kami percaya firman Tuhan yang akan menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami jalan keluar. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon urapan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, kesehatan. Kuduskanlah semuanya. Agar melalui hamba-Mu, firman-Mu dapat diberitakan menurut pengajaran sesuai dengan Alkitab, dengan hikmat, tuntunan, dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap orang untuk mendengarkannya dengan rendah hati, menaatinya dengan sukacita, dan memberlakukannya dalam ketaatan kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan pemberitahuan yang saya terima dari sekretariat di gereja kita ini, tema bulan Februari ini adalah di balik kesukaran ada rupa-rupa kesempatan. Di balik kesukaran ada rupa-rupa kesempatan. Ini tema bulan Februari. Saya tidak tahu pada 3 hari minggu sebelumnya hamba-hamba Tuhan sudah mengkhotbahkan tema ini juga dari perspektif yang mana atau dari aspek yang mana. Tapi saya hari ini akan mengajak saudara sekalian untuk memahami tema ini dari kisah-kisah yang ada di Alkitab. Tidak semua kisah akan saya bacakan, karena saya yakin saudara sekalian sudah tahu ceritanya, sudah tahu kisah-kisahnya sebagaimana diceritakan dalam Alkitab. Rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran yang ada. Saya mencatat minimal ada 10 kesempatan yang bisa kita dapat di balik kesukaran-kesukaran yang ada menurut kisah-kisah yang ada di Alkitab. Yang pertama, kesempatan yang pertama yang ada di balik kesukaran adalah kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan, kesempatan untuk mengalami jaminan perlindungan Tuhan, bahkan jaminan kebutuhan jasmani. Saya angkat dari kisah Elia yang mengalami kekurangan pangan, kekurangan makanan. Ketika bangsa Israel pada zaman itu dilanda oleh kemarau yang panjang. Elia sendirilah yang atas nama Tuhan menyampaikan hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, yang waktu itu di bawah pimpinan Raja Ahab sudah sangat menyembah Baal dan dewa-dewa lain. Sehingga Tuhan mendatangkan hukuman kemarau 3 tahun lebih. Walaupun Elia atas nama Tuhan menyampaikan hukuman itu, tapi Elia sendiri tidak bebas dari hukuman itu. Elia mengalami juga kekeringan itu. Tapi Tuhan memelihara dia. Dalam 1 Raja-Raja 17, tidak akan saya baca, saya rasa saudara bisa baca itu, ya. Dan bahkan saudara sudah tahu ceritanya. Elia dipelihara di anak sungai Kerit. Di sana Elia setiap hari diberi makan roti dan daging oleh burung gagak. Dan minum dari air anak sungai itu. Lalu kemudian ketika air sungai sudah kering, Tuhan menyuruh dia pergi ke sebuah kota yang lain. Di situ dia akan dijamin oleh seorang janda di Sarfat. Dan kita tahu ceritanya, saya juga tidak akan membacanya. Dikatakan bahwa janda itu sendiri, tinggal sedikit tepung, sedikit minyak. Tapi Elia mengatakan, bikin dulu roti buat saya. Sudah dibikin buat anak kamu. Dan kamu.
Dan akan terjadi bahwa tepung itu tidak akan habis-habisnya dan minyak itu tidak akan bisa kering. Jadi saya mengangkat kisah ini untuk menghadapkan kepada kita semua kesempatan yang pertama. Pasti ada banyak kisah di Alkitab yang bisa saya pakai atau bisa saudara pakai. Tapi yang saya mau angkat adalah bahwa salah satu kesempatan di balik kesukaran-kesukaran yang ada ialah bahwa kesukaran-kesukaran yang ada itu di baliknya kita punya kesempatan untuk mengalami perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Bahkan Tuhan memakai makhluk-makhluk lain, bukan cuma manusia, bukan cuma janda di Sarfat itu, tapi Tuhan juga memakai burung gagak. Di tengah-tengah kesukaran hidup kita, ada kesempatan untuk mengalami bagaimana Tuhan tetap melindungi kita, bagaimana Tuhan tetap menjamin kebutuhan kita dengan cara Tuhan. Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai janda yang tinggal sedikit saja tepung dan minyaknya. Tuhan tidak pakai konglomerat. Tuhan tidak pakai orang kaya. Tapi intinya adalah bahwa kesempatan yang pertama di balik kesukaran yang saya angkat dari kisah ini adalah bahwa di balik kesukaran yang ada kita mendapat kesempatan untuk mengalami perlindungan, pemeliharaan, dan penjaminan dari Tuhan. Yang kedua, bahwa kita juga akan mengalami kesempatan. Di balik kesukaran yang ada, kita mengalami kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Saya juga mengatakan bahwa ada banyak kisah di Alkitab yang bisa kita angkat. Tapi saya mau angkat kisah dari 2 Raja-Raja 4. Ayat 1 sampai 7. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 tentang janda seorang nabi yang punya utang. Sehingga anaknya mau diambil oleh penagih utang menjadi budak. Dan itu terjadi pada zaman Elisa. Saya mau baca saja 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Itu satu kisah sederhana saja. Tapi janda ini menderita karena hutang, menderita karena kemiskinan. Tapi ternyata di balik kesukaran itu, dia mengalami mujizat.
Mujizat yang sederhana saja, minyak yang disiram tidak habis-habisnya. Kita bisa pakai banyak kisah Alkitab yang lain. Tapi ini hanya contoh untuk mengatakan bahwa di balik kesukaran-kesukaran yang ada, kita tetap bisa mengalami kesempatan untuk mengalami mujizat dari Allah. Yang ketiga, kesempatan yang kita peroleh dari kesukaran-kesukaran yang ada, atau kesempatan-kesempatan yang ada di balik kesukaran-kesukaran yang ada. Yang ketiga adalah kesempatan untuk memilih melakukan apakah yang baik atau yang buruk. Kita di balik kesukaran-kesukaran yang ada, kita bisa punya kesempatan untuk memilih apakah di dalam kesukaran itu kita mau melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Saya mau pakai 2 contoh saja. Contoh yang pertama, saya juga tidak akan membacanya. Saudara bisa baca di Alkitab. Dan saya tahu, kita semua tahu ceritanya. Yang pertama adalah kisah Daud. Daud adalah buronan dari Saul. Ya. Saul mengejar dia dengan pasukan 3.000 orang. Dan saudara tahu bahwa Daud, menurut kisah Alkitab, mendapat 2 kali kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Karena dia takut meletakkan tangan ke atas orang yang diurapi Tuhan. Kita tahu ceritanya bukan? Yang kedua saudaranya Yusuf. Yusuf itu menderita, dijual, dizolimi oleh saudara-saudaranya. Lalu di rumah Potifar, dia punya kesempatan digoda oleh istri Potifar. Tapi dia memutuskan untuk tetap takut akan Tuhan. Jadi kesempatan yang ketiga menurut catatan saya adalah bahwa kesukaran-kesukaran juga bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih, saya mau bikin yang baik apa saya mau bikin yang buruk. Yang keempat, dikatakan juga bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi lebih tekun, ya, menjadi lebih tahan uji, dan menjadi lebih berpengharapan. Di balik kesukaran yang ada kesempatan untuk bertindak sedemikian rupa sehingga melalui kesukaran-kesukaran itu, ya, kita menjadi orang-orang yang tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Saya mengajak saudara untuk membacanya dari ayat yang sangat terkenal, yaitu Roma 5. Dalam Roma 5 itu dikatakan, ya, seperti yang sudah kita tahu semua, ya, ayat 3 dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam kesengsaraan pun, kalau di balik kesengsaraan itu ada kesempatan oleh iman kita, membuat kita menjadi tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Itu yang keempat. Yang kelima ialah bahwa kesukaran-kesukaran itu, ya, membuat kita untuk bisa menjadi saksi dengan kata dan perbuatan. Di balik kesukaran-kesukaran yang ada, kita mendapat kesempatan untuk menjadi saksi dengan kata dan perbuatan. Nah, ada satu bacaan yang sangat panjang. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, ada banyak kisah di Alkitab. Tapi saya memilih kisah-kisah yang saya sendiri merasa itu cocok untuk menjadi acuan untuk mendasari apa yang saya katakan mengenai kesempatan-kesempatan itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27,
Ada 44 ayat. Tidak akan saya baca semua 44 ayat itu. Diceritakan bahwa Paulus setelah melalui proses pengadilan di tanah Yudea, dan akhirnya dia minta naik banding ke Kaisar. Karena Paulus juga adalah warga negara Romawi, sehingga dia minta naik banding ke Kaisar di Roma. Untuk itu dia naik kapal. Kapal waktu itu kapal layar. Silakan saudara baca sendiri di Kisah Rasul 27. Singkat cerita, mereka menghadapi badai kencang, angin sakal, angin dari depan yang kencang, sehingga mereka terapung-apung selama belasan hari di laut. Menurut Kisah Rasul 27 itu, di atas kapal itu ada 276 orang. Termasuk tentara dan tahanan-tahanan yang dikawal oleh tentara Romawi. Dan setelah mereka terapung-apung lamanya, justru Paulus berdiri. Dan Paulus menyaksikan sesuatu bagi 276 orang itu. Saya akan membaca dari ayat 21 saja dan seterusnya. Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 dan seterusnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Jadi justru Paulus di tengah-tengah kesukaran karena terapung-apung di lautan, dan nanti kisah selanjutnya mereka karam di Pulau Malta, Paulus berdiri dan menyaksikan imannya, dan menyaksikan bahwa melalui dia Tuhan menyelamatkan seisi kapal itu 276 orang. Dan kalau kita periksa baik-baik, dia kemungkinan besar di atas kapal itu, dari 276 itu hanya ada 3 orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus sendiri dan Lukas yang menulis ini, karena di situ dipakai kata kami. Dan kalau kita baca di pasal sebelumnya dikatakan ada seorang lagi, Aristarkus. Jadi kemudian Paulus menasihatkan mereka supaya makan. Dan kalau kita baca terus, melalui Paulus lah seluruh kapal itu, isi semua orang yang di kapal itu diselamatkan. Jadi dengan kata lain, kesukaran-kesukaran itu memberi kepada Paulus kesempatan untuk bersaksi dengan kata dan perbuatan. Yang berikut adalah bahwa kesempatan untuk kita sungguh-sungguh dapat menjadi penghiburan kepada orang lain. Kesukaran-kesukaran kita juga bisa membuat kita justru bukan minta dihibur, tapi ada kesempatan untuk kita menjadi penghiburan kepada orang lain. Ya. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 6. Dalam 2 Korintus 1 ayat 6 dikatakan begini, "Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga." Dengan kata lain, saudara, penderitaan Paulus juga
merupakan kesempatan untuk menjadi penghiburan kepada orang lain, kepada jemaat. Dia menjadi penghiburan. Yang berikut adalah bahwa penderitaan-penderitaan itu menjadi kesempatan untuk memuliakan Kristus. Ya. Jadi ada kesempatan melalui penderitaan itu untuk kita memuliakan Kristus. Mari saya baca atau kita baca dari 1 Petrus 4. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Sekali lagi, tapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi, kesukaran-kesukaran juga bisa merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Kristus. Yang berikut, yang keberapa ya? Nanti kita hitung, ya. Yang berikut ialah bahwa kesukaran-kesukaran juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi kemurahan hati kepada orang-orang lain yang berkekurangan. Saya mau ambil contoh jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus 8. Waktu itu Paulus sedang mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Korintus hanya berjanji, tapi mereka belum merealisasikan janji mereka itu. Sebaliknya jemaat di Makedonia justru sudah merealisasikan janji mereka untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat di Makedonia itu dikatakan bahwa mereka sendiri menderita. Tapi mereka melimpah dengan kemurahan hati untuk berbagi. Ini yang saya maksud dengan kesempatan yang berikutnya. Jadi kesempatan di balik penderitaan itulah kesempatan untuk berbagi dengan kemurahan hati kepada orang lain. Dan yang berikut adalah bahwa penderitaan-penderitaan itu juga bisa merupakan kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri. Kesukaran-kesukaran itu adalah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Saya mau baca dari Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Apabila seorang dicobai, jangan dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Jadi di sini dikatakan apabila seorang menderita, jangan dikatakan Tuhan mencobai saya. Tapi justru dia menderita karena keinginannya sendiri. Itu kita bisa elaborasi lebih jauh dalam Yakobus pasal 4. Ya, dalam Yakobus pasal 4, saya baca ayat 1 sampai dengan ayat 10.
Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi menghakimi orang dan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi kesempatan yang ini adalah kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Saya mau hitung kembali. Ada 10 kesempatan. Pasti ada banyak kesempatan-kesempatan di balik kesukaran yang kita bisa explore dari Alkitab. Tapi saya cukup mengangkat 10. Yang pertama, di balik kesukaran-kesukaran itu ada kesempatan untuk mengalami perlindungan, pertolongan dan jaminan Tuhan secara kebutuhan jasmani kita. Kedua, kesulitan-kesulitan itu merupakan kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Ketiga, kesukaran-kesukaran itu merupakan kesempatan untuk kita memilih sendiri mau melakukan yang baik apa melakukan yang buruk. Yang keempat, kesukaran-kesukaran itu merupakan kesempatan bagi kita untuk makin menjadi tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Yang kelima, kesukaran-kesukaran itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi dengan kata dan teladan di tengah-tengah orang lain. Berikutnya adalah ketujuh, kesukaran-kesukaran itu merupakan kesempatan untuk kita menjadi penghiburan kepada orang lain. Kedelapan, kesukaran-kesukaran itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Kristus. Kesembilan, kesukaran-kesukaran itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi kemurahan hati kepada orang lain. Dan yang ke-10, kesukaran-kesukaran itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Itu 10 kesempatan. Kan tema kita berkata, di balik kesukaran ada rupa-rupa kesempatan. Nah, rupa-rupa itu saya punya cuma 10. Anda bisa tambah sendiri. Tapi apa sebenarnya yang saya mau jadikan inti? Tidak semua orang bisa melihat bahwa di balik kesukaran itu ada kesempatan. Hanya orang yang bisa memiliki sudut pandang yang lain. Sudut pandang ilahi. Sudut pandang rohani. Maksud saya begini. Cara pandangnya. Ada kesukaran. Tapi kalau Anda bisa memiliki cara pandang. Melihat sisi yang lain. Dimensi yang lain. Dari kesukaran-kesukaran itu. Nah,
ada pandemi seperti ini. Jangan kita hanya fokus pada pandeminya. Tapi bisakah kita melihat ada sisi positif dari pandemi ini? Ada beredar berbagai macam itu di grup-grup WA. Tapi maksud saya adalah milikilah sudut pandang yang tidak biasa. Kalau hanya Anda memandang kesukaran itu, Anda tidak akan melihat ada kesempatan. Tapi kalau Anda memiliki sudut pandang, coba lihat dari sudut pandang yang lain. Dalam hal ini, sudut pandang ilahi. Cara pandangnya Tuhan. Maka Anda akan melihat bahwa di balik kesukaran-kesukaran yang ada kesempatan-kesempatan. Itulah kesaksian Alkitab yang saya angkat untuk menyatakan bahwa di balik kesukaran itu ada rupa-rupa kesempatan. Tapi tidak otomatis semua orang melihat semua rupa-rupa kesempatan itu. Kecuali kalau dia bisa melihat penderitaan dan kesukaran itu dari sudut pandang yang lain. Sudut pandangnya Tuhan. Sudut pandang dimensi spiritual. Kalau begitu apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami penderitaan? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu ada rumus dari Rasul Paulus yang sangat terkenal. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau Anda selalu bersukacita dalam pengharapan, selalu sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, maka apapun kesukaran Anda, ada kesempatan di sana. Ada rupa-rupa kesempatan di sana. Oleh karena itu saya tutup renungan ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Anda tahu ada di mana ayat itu? Di Alkitab. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menjelaskan tema di balik kesukaran ada rupa-rupa kesempatan. Penjelasan yang penuh keterbatasan, kekurangan dan kelemahan manusiawi. Hamba mohon Roh Kuduslah yang menerapkannya bagi setiap orang yang sudah mendengarnya, memahaminya, menerimanya. Biarlah Roh Kudus sajalah yang membuat pengajaran hari ini berdampak bagi kehidupan setiap umat-Mu yang telah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami untuk pengajaran firman ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta LZ Raprap. Atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta LZ Raprap, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati, sehat terus Pak, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, talk show Diaspora TV pada tanggal 5 Maret jam 1 siang akan diselenggarakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan talk show ini. Ingat waktunya jam 1 siang pada hari Sabtu. Tuhan memberkati. Ibadah GKRI Diaspora City Center akan selalu diadakan pada setiap hari Minggu, jam 8 pagi ibadah sekolah minggu
Adik-adik akan bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu di Zoom meeting. Jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah raya sama seperti yang saat ini kita lakukan. Dan ibadah youth akan kita selenggarakan jam 2 siang. Dan terakhir, persekutuan jalan lurus, ibadah persekutuan jalan lurus, kita selenggarakan jam 4 sore. Demikian pengumuman bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mentransfer ke nomor rekening BCA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Atau yang kedua, dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya, kami mengucapkan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Saat ini juga kami membawa persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapa berkati setiap persembahan yang kami berikan, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa kita bagi saudara-saudara kita yang bergumul maupun yang bersukacita mengucap syukur karena berulang tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pemeliharaan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Moniko, suami dan anak yang positif COVID. Kami berdoa juga untuk Sinta Hasibuan yang saraf kakinya terganggu. Demikian juga Riko yang mengalami komplikasi, Bu Anne yang mengalami stroke ringan, Saudara Buyung yang terikat dengan minuman keras, Ibu Balandina yang rencananya akan menjalani operasi, juga Bu Jennifer yang mengalami
kista, Ibu Lia yang juga kista di rahim, Pak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal, Saudara Irfan sakit leukemia, Ibu Rika yang sesak nafas, demikian juga Ibu Romondang, Ibu Darti Panjaitan, Ibu Emaria dan Ibu Tambunan. Kami bawa saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau tabib di atas segala tabib. Biarlah melalui sakit penyakit ini, saudara-saudara kami mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya dan disembuhkan. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan pengharapan dan kesabaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Febriati Tobing, demikian juga Kate Nicholas yang saat ini sedang kuliah di Kanada, Febrianus Raja Guguk, Darlin Komansilan, Joseph Giovanni Sianifar, dan juga Pak Samuel Ngarbingan. Tuhan, kami bersyukur pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami sepanjang tahun yang telah lalu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu sepanjang tahun ke depan. Mari Bapa pegang tangan mereka, tuntun langkah mereka. Berikan hikmat akal budi untuk melakukan rancangan dan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidupnya memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus nanti sore.